Dari dua penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan nih jalan tengahnya. Jadi yang disebut sebagai mushaf adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an menggunakan aplikasi di smartphone dan apakah kita harus berwudu ketika membacanya? Untuk menjawab ini, saya akan jawab satu persatu. Pertama, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an tanpa berwudu? Para ulama madhab, 4 imam madhab sepakat bahwa membaca Al-Quran tidak disyaratkan untuk suci. Artinya tanpa wudhu pun kita boleh membaca Al-Quran. Misalnya kita sedang murojaah hafalan tanpa menyentuh mushaf, itu boleh. Kemudian untuk menyentuh mushaf, 4 imam madhab juga sepakat bahwa haram hukumnya menyentuh mushaf tanpa berwudhu. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk berwudu ketika membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Selanjutnya, apa yang disebut sebagai mushaf? Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran disebutkan mushaf adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis pada suatu media yang terjilid menjadi satu kesatuan secara lengkap, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi 30 juz lengkap terjilid menjadi satu. Dan ayat-ayat Al-Quran itu tulisannya tidak tercampur dengan tulisan-tulisan selain ayat-ayat Al-Quran. Maka di sini bisa disimpulkan yang dimaksud mushaf adalah Al-Quran murni tanpa ada terjemahannya atau tanpa ada penjelasan tafsirnya. Kemudian penjelasan kedua, di dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan bahwa mushaf adalah ayat-ayat Al-Quran yang tertulis pada suatu media, baik itu papan, kayu, tembok, kertas, atau yang lainnya, yang tidak tercampur dengan tulisan-tulisan selain ayat Al-Quran, walaupun dia tidak lengkap. Jadi selama media itu hanya bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, maka bisa digolongkan sebagai mushaf walaupun tidak lengkap 30 juz. Dari dua penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan nih jalan tengahnya. Jadi yang disebut sebagai mushaf adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang terjilid menjadi satu kesatuan walaupun dia tidak lengkap. Asalkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak tercampur dengan tulisan-tulisan lain, misalnya Al-Quran per juz atau per jilid, itu bisa digolongkan sebagai mushaf Al-Quran dan kita diwajibkan untuk berwudu ketika menyentuhnya. Jadi membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf wajib berwudu. Kemudian aplikasi di smartphone, aplikasi Al-Quran di smartphone itu bagaimana? Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas yang disebut sebagai mushaf adalah tulisan permanen, maka aplikasi smartphone tidak bisa dikatakan sebagai mushaf. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran yang ada di aplikasi tersebut merupakan titik-titik atau dot-dot dari piksel-piksel yang membentuk ayat-ayat Al-Quran dan sifatnya statis, artinya tidak permanen. Maka tidak bisa digolongkan sebagai mushaf Al-Quran. Jadi kita boleh membaca Al-Quran menggunakan aplikasi di smartphone tanpa berwudu. Tapi lebih utama kita berwudu. Selama kita bisa mengusahakan untuk berwudu ketika membaca Al-Quran, baik dengan menggunakan mushaf ataupun tidak, atau menggunakan aplikasi smartphone, tentunya lebih baik dan afdol dilakukan dengan berwudu. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk berwudu, bukan berarti kita tidak membaca Al-Quran. Kita tetap bisa membaca Al-Quran. Oke, demikian penjelasan singkat kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.